kenal. Saya juga, tapi kalau yang satunya saya mohon maaf ya terkenal. Tetapi siapa Edi Langkara dengan apa namanya, dengan IMO ya, sebagai presidium juga IMO ini, wakilnya ini presidium KAHMI nasional, KAHMI Provinsi Maluku Utara. Mereka melihat mereka punya prestasi dan saya mengikuti mereka punya jejak ketika memimpin Halmahera Tengah. Mereka adalah termasuk bupati dan wakil bupati yang sangat solid dalam membangun ini dan tidak menampakkan apa nama keriuhan dalam terpetik bahwa berkelahi misalnya karena berebut sesuatu. Ini tidak pernah sampai mereka selesai dan dinamis. Bahwa kemudian saya menganggap bahwa salah satu kabupaten yang pemimpin pasangan pemimpin yang sukses di Maluku Utara pada periode yang lalu mereka inilah paling tenang, mereka bekerja terus dan mereka bekerja sama dengan mitra-mitra mereka. Tangkap polisi mana polisi? Bapak Babinsa. Babin. Pak Babin. Tangkap. Kamu tangkap. Yang pala itu ditangkap. Tangkap. Jangan dulu bilang kan kamu datang, tiga kali datang. Coba diam semua. Datang di kantor bukan cara preman kayak begini. Mau dipikir saya takut mau nih? Ya Pak. Ya Pak. Saya bukan elang ya. Saya bukan elang. Mau dengar? Saya. Sudah dengar? Mau di Pak Edi lewat-lewat. Saya jangan di Palang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa namanya? Saya tadi malam temukan satu video di sebuah grup, ya, video berkaitan dengan masalah pejabat bupati sekarang sudah mantan pejabat bupati Kabupaten Halmahera Tengah di Provinsi Maluku Utara. Saya terkejut juga ternyata berlagak preman perilakunya, marah-marah dan dia tunjuk-tunjuk masyarakat yang ingin bertemu dengannya dan mungkin ada salah ini sedikit, kemudian dia mengatakan bahwa saya tidak takut kepada kalian. Saya takut penghuni, kata bahasa daerah itu. Saya takut penghuni. Kemudian dia juga menyebut, saya bukan Edi. Maksudnya Edi yang dimaksud itu Edi Langkara, mantan Bupati Halmahera Tengah yang orang asli di situ. Nah, sementara si Ikram Haris itu yang mantan pejabat bupati dan kini mencalonkan diri di tempat itu bukan orang asli di situ. Tetapi yang saya heran apa itu memang karakter bawaan yang bersangkutan dengan ininya. Nanti video kita dahulukan putar video baru nanti kita tampilkan. Ataukah memang karena merasa bahwa dia itu dekat dengan seorang pejabat menteri lah tingkat negara yang dimana dia tempat bekerja dulu, yang kemudian ditugaskan ke situ. Ataukah dia berpikir ini mungkin karena dia di backup oleh sebuah organisasi perusahaan besar yang beroperasi di taruhlah Weda Bainikal lah yang selama ini banyak dikaitkan ke sana. Yang sebetulnya juga kita sudah dengar ya, mudah-mudahan ini informasi yang kita dapat itu orang ini adalah orang titipan. Berulang kali saya katakan orang yang dititip ke situ menjadi pejabat di situ oleh kepentingan 1-2 orang, termasuk kepentingan perusahaan besar itu, supaya dia dengan mudah kalau sebelumnya mengatur ya, tidak kewajiban perusahaan terhadap daerah itu, masyarakat tidak boleh menuntut terlalu banyak, sehingga kewajiban perusahaan itu ya sesuai selera mereka lah, kira-kira tanda petik seperti itu. Nah, kita kembali ke soal video yang kita barusan perlihatkan itu. Saya pikir ini orang ya, masa sih pejabat model begitu, kayak preman gitu ya, mohon maaf. Kemudian mengatakan, saya tidak takut Pak penghuni. Ke rakyat yang datang, atau mungkin katanya, kita dengar seakan-akan masyarakat itu agak marah ke saudara Ikram itu, karena Ikram ini ketika dia masih jadi pejabat, lebih banyak sekali meninggalkan tempat tugasnya dan pergi mengurus mengejar rekom partai di Jakarta. Dan hari ini kita sudah dengar
Dan kita sudah tahu bahwa Partai Golkar mendukung yang bersangkutan, mencalonkan bersangkutan di Halmahera Tengah, kemudian Partai Gerindra, wakilnya juga dari Partai Gerindra. Nah, mungkin Partai Golkar itu mendukung dia karena memang seperti yang pernah kita bikin dulu, bahwa ini karena Ketua DPD Golkar di Maluku Utara itu tidak ingin Edi Langkara kembali ke situ karena bagi dia tidak menguntungkan secara politik maupun secara ekonomi mungkin ya. Kemudian ya pejabat bupati ini kan mempunyai punya kebijakan-kebijakan misalnya kegiatan-kegiatan pembangunan yang mengakomodir perusahaan-perusahaan tertentu. Yang pernah juga kita ungkapkan bahwa kita dapat informasi bahwa dia satu grup perusahaan itu mendapatkan sampai 300-an miliar dalam satu siklus APBD. Dan orang inilah yang kemudian salah satu juga calon gubernur Maluku Utara membackup, memberi support juga secara finansial kepada pejabat bupati yang berani calon di Kabupaten Halmahera Tengah. Yang tentunya ada beberapa faktor juga yang misalnya dia disupport oleh satu grup juga organisasi perusahaan di situ supaya dia calon di situ, supaya dia menjaga mereka, jangan-jangan supaya beban kewajiban mereka terhadap pembangunan Kabupaten Halmahera Tengah itu jangan terlalu besar, yang seharusnya mereka harus bayar. Misalnya pada masa Edi Langkara dulu itu kan mereka harus membayar pajak daerah. Dalam konteks restoran itu kan harusnya tiap bulan itu kalau tidak salah itu 16 miliar. Tetapi itu ada perdanya, ya teman-teman DPRD di Halmahera Tengah lebih tahu. Tapi kini entah berapa itu sudah berturun, sudah turun. Konon di masa Ikram itu bukan lagi 16 miliar, tetapi sudah jauh di bawah itu. Tapi ini perlu dicek ulang karena itu kita dapat beberapa informasi yang ada di kalangan teman-teman. Kita perlu dicek lagi ke DPRD di sana maupun pemerintah daerah sana. Mohon maaf kalau saya salah. Tetapi perdanya ada di masa Edi Langkara itu, perdanya sudah ada, perbubnya juga sudah ada. Ya, bahwa mengharuskan PT IWIP itu harus membayar untuk pajak yang dikenakan kepada pajak restoran yang dikenakan pada karyawan itu untuk daerah, pajak rumah makan lah ya, itu setiap bulannya kalau tidak salah sekitar 16 miliar, 16 miliar gitu ya, 16 miliar, karena karyawannya, dan itu per karyawan waktu itu masih sekitar 30-an ribu atau 40-an ribu, sekarang sudah di atas itu, apalagi sekarang berarti semakin besar lagi. Inilah yang salah satu yang ini oleh kenapa perusahaan itu mendorong orang yang kira-kira bisa bisa ngatur lah ini ya. Dan salah satu yang didorong itu konon mohon maaf, yaitu Ikram itu, karena itu Ikram ketika diini oleh rakyat dan sangat kasar kepada rakyat Halmahera Tengah, ya mengatakan saya tidak takut saya takut penghuni. Dan jangan samakan saya dengan Edi. Dia tidak bilang Edi Langkara. Langkaranya nggak ada, tapi Edi. Tetapi yang pesannya kita maksud adalah Edi. Edi itu mantan Bupati Halmahera Tengah yang orang asli Patani. Sementara dia entah dari mana. Dia kan bukan orang situ kebetulan karena ini jadi pejabat di situ. Kemudian mencalonkan. Pencalonan itu juga awalnya tidak mau, tetapi karena pihak-pihak ini termasuk pihak-pihak yang mau berlindung kalau dia memenangkan dia di suatu ketika supaya mudah bekerja sama, mudah kira-kira yang harusnya menjadi kewajiban mereka kepada masyarakat dan pembangunan Halmahera Tengah kira-kira bisa berkurang, bisa dikurangi gitu loh. Itu kira-kira seperti itu. Nah, saudara sekalian, tapi ada video itu, dalam video itu memang saya kok berkesimpulan anak ini ini Ikram ini kan di bawah kita ya, di bawah dari sisi usia. Dulu pernah kita kenal dia ketika dia masih bertugas di Dinas Perikanan Provinsi Maluku Utara di masa pemerintahan Taib Armain, dan tidak menampakkan kepungahan yang ketika kita lihat video itu ya. Atau mungkin ada penyebabnya,
penyebabnya dari masyarakat, tapi sebagai pejabat kan tidak boleh ekspresi, artinya menahan diri lah, masa kepada masyarakatnya dibikin begitu. Karena itu saudara sekalian, dari berbagai informasi yang kita himpun maupun yang lain, bahwa dulu saya katakan bahwa ini titipan untuk lebih pada kepentingan perusahaan IWIP. Dan terbuktikan saudara sekalian bahwa tidak banyak hal yang bisa dilakukan dari itu sehingga terjadi bencana yang bertubi-tubi yang dialami oleh masyarakat Halmahera Tengah, terutama bencana banjir. Dan tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Ikram Haris untuk mendesak perusahaan itu untuk melakukan langkah-langkah yang lebih progresif dalam rangka untuk mengatasi banjir akibat kegiatan penambangan mereka. Nah, ini sekarang dia mau calonkan di tempat itu, mencalonkan bupati definitif di situ. Padahal dia bukan orang di situ. Wakilnya memang orang di situ, tapi wakilnya saya kira ya Ahlan ini adik-adik kita, saya kira tidak sebanding kapasitasnya dengan saudara misalnya Edi Langkara kalau kita bandingkan dengan Imo dan wakilnya Edi Langkara sekarang ini yang dari Weda itu. Mereka sudah menunjukkan kematangan mereka di dalam menghadapi masyarakat, kematangannya, dan mereka juga memiliki banyak kawan di Jakarta, di birokrasi, di politisi nasional mereka punya dari kalangan pengusaha, mereka punya jaringannya. Dibandingkan Ikram, saya kira tidak bisa juga dibandingkan dengan Edi Langkara. Karena Ikram jauh lah, dia sebagai birokrat saja. Tetapi dari sisi komunikasi politik, dari sisi perkawanannya, dari sisi pengetahuannya, pengalaman organisasi perjalanan dalam karir, Edi Langkara dan Imo jauh lebih unggul dibanding orang seperti Ikram dan mohon maaf sekali kepada Ikram dan ini kita harus jujur ini dalam rangka untuk melihat kemajuan pembangunan Maluku Utara terutama di Halmahera Tengah dan secara keseluruhan mudah-mudahan berdampak kepada Maluku Utara secara umum. Karena apa? Karena Halmahera Tengah itu salah satu daerah strategis nasional yang memiliki sumber daya alam tambang yang luar biasa, di situ menjadi investasi besar yang ini. Cuma yang kita tidak ingin adalah pemimpin yang akan berlaga di situ, akan menjadi pemimpin di situ itu. Kemudian semacam mohon maaf, pemimpin boneka yang mudah dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan luar, termasuk perusahaan itu, sehingga yang nanti yang dirugikan adalah masyarakat setempat dan kemajuan pembangunan di Halmahera Tengah sendiri, dan masyarakat sudah merasakan itu. Anda bayangkan itu ya. Kerugian yang luar biasa dialami oleh masyarakat setempat akibat dari penambangan liar, penambangan yang tak terukur, penambangan sewenang-wenang, apalagi sekarang mau diperluas wilayah tambangnya oleh PT IWIP. Kalau pemimpinnya itu adalah bagian dari mereka, atau setidaknya diharapkan menjadi bagian melindungi kepentingan IWIP itu dan kepentingan segelintir orang atau 1-2 orang di Jakarta terkait dengan itu, maka apa yang kita akan lihat di Halmahera Tengah akan kita sedihkan, akan terjadi bencana berulang-ulang. Terkecuali kalau pemimpin yang mudah-mudahan masyarakat Halmahera Tengah itu kritis dan bisa evaluasi, dan masyarakat itu jangan dilihat orang per orang, tetapi melihat secara keseluruhan bahwa putra daerah masyarakat di Halmahera Tengah itu, misalnya Edi maupun Ibu Mutiara juga bukan asli di situ karena dia hanya kawin saja. Kalau Edi Langkara dengan Imo adalah asli punya darah putra daerah, tumpah darahnya mereka di situ, dan mereka sudah menunjukkan bahwa mereka bisa memperjuangkan kepentingan pembangunan daerah di situ, kemajuan daerah itu bukan orang per orang, ya. Mungkin orang per orang juga ada, tetapi kita membayangkan kalau misalnya seorang pemimpin bukan hanya Edi saja, Ikram atau apa, kalau hanya orang per orang kan susah, ya. Tetapi mungkin ada dampak dari kawan sebagai organisasi untuk menggerakkan pembangunan, saya kira perlu, tetapi yang diperlukan adalah secara keseluruhan untuk kepentingan daerah itu dan kepentingan masyarakat di situ. Dan Edi Langkara dan Imo itu saya kira mereka memiliki kapasitas yang amat memadai. Saya tambahkan sedikit, sebetulnya Edi Langkara itu bukan kapasitas bupati lagi. Bahkan dia bisa memiliki kapasitas gubernur. Yang lalu kita dorong dia sebagai sebagian masyarakat, ya, termasuk saya juga berdiskusi di Jakarta dengan teman-teman di Jakarta, melihat kapasitas Edi ini dengan backgroundnya, track recordnya begitu bagus, pernah menjadi ketua AMPI, anggota DPRD Provinsi 2 periode, sekretaris DPD 1 Golkar, dan sejumlah
pengalaman dia ya, kemudian S2-nya juga orangnya scholar ya, sekolah, kemudian banyak hal. Dia sudah tidak pantas, tidak lagi jadi sebagai ini, sebagai apa, sebagai bupati lah. Dia harus menukik ke atas lagi menjadi gubernur Maluku Utara waktu itu. Cuma mungkin karena ada Sultan Tidore juga mau maju, kemudian beberapa yang maju dari kawasan itu, sehingga dia mengambil lebih, sudahlah berdiskusi dengan Ahmad Hidayat Mus, mantan ketua Golkar Provinsi Maluku Utara, mantan calon gubernur Maluku Utara, kemudian juga hari ini kesana saat sebagai Korwil PBB Partai Golkar Ahmad Mus itu, dan dia tidak calon karena persyaratannya belum mencukupi. Dia kembali untuk mencalonkan di Kabupaten Halmahera Tengah dalam rangka untuk menjaga kesinambungan program dia dari dulu ke masyarakat ke depannya, dan mungkin dia juga masih usia masih ya 50-an tahun, jadi mungkin masih banyak kesempatan. Dia masih kembali mengabdi untuk Kabupaten Halmahera Tengah. Oleh karena itu saudara sekalian, saya secara pribadi saya mengenal Edi Langkara. Saya mengenal Ikram, walaupun jauh sudah waktunya saya pernah kenal. Saya juga, tapi kalau yang satunya saya mohon maaf ya terkenal. Tetapi siapa Edi Langkara dengan dengan IMO ya, sebagai presidium juga IMO ini, wakilnya ini presidium KAHMI nasional, KAHMI Provinsi Maluku Utara. Mereka melihat mereka punya kualitas, dan saya mengikuti mereka punya jejak ketika memimpin Halmahera Tengah. Mereka adalah termasuk bupati dan wakil bupati yang sangat solid dalam membangun ini, dan tidak menampakkan riuh dalam terpetik bahwa berkelahi misalnya karena berebut sesuatu. Ini tidak pernah sampai mereka selesai, dan dinamis. Bahwa kemudian saya menganggap bahwa salah satu kabupaten yang pasangan pemimpin yang sukses di Maluku Utara pada periode yang lalu, mereka inilah paling tenang, mereka bekerja terus, dan mereka bekerja sama dengan mitra-mitra mereka secara damai, aman. Tetapi yang ada satu hal yang saya kagum terhadap Edi Langkara adalah dia ini adalah seorang yang memperjuangkan kepentingan daerah, kepentingan pegawai-pegawainya, staf-stafnya, rakyatnya. Dan itu terus terangan di beberapa pertemuan pemerintah nasional, misalnya Kemendagri dan sebagainya, soal tenaga kerja, pegawai, dan lain sebagainya. Dia memperjuangkannya. Dan dia berani. Tidak ada kepala-kepala daerah yang berani begitu terbuka memperjuangkannya di pemerintah pusat, Pak. Edi Langkara berani karena dia aktivis. Sejak mahasiswa sudah aktivis di Manado, kemudian dia juga aktivis sebagai pemuda di AMPI, pernah memimpin AMPI yang lalu. Saya tahu dia, dan saya tahu kapasitasnya. Oleh karena itu rugi, saudara sekalian, kalau Edi Langkara ini masyarakat Halteng tidak fokus mendukung pasangan ini untuk dukung full dan menangkan dia untuk bisa membangun daerah, mensejahterakan daerah itu. Pembangunannya lebih cepat dan kesejahteraannya lebih cepat meningkat bagi daerah tersebut. Dan dia punya bargaining. Dia tidak mudah diatur-atur atau apalagi misalnya mohon maaf disuap misalnya oleh kepentingan apapun hanya untuk merugikan kepentingan daerah itu atau Halmahera Tengah atau rakyatnya. Itulah saya kenal Edi Langkara, dan saya adalah orang yang sekolah, karena itu saya bisa memilah mana pemimpin yang bisa membangun daerah itu ada suatu daerah, dan mana pemimpin yang bisa mencintai rakyatnya. Dan itu saya lihat untuk Halmahera Tengah, jangan sampai rugi kalau kalian tidak pilih Edi Imo atau Edi Langkara, dan Imo atau yang terkenal Elang Rahim. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Like, share, dan komen channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.